Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiani Permatasari, kelas 4B, NIM 230102, mata kuliah Metodologi Penelitian, dan dosen pengampu saya Bapak Jul Herman, PhD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kendala Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3 SDN Sukamakmur 03. Daftar isi bab 1 pendahuluan yang berisi A. Latar belakang masalah, B. Fokus dan subfokus penelitian, C. Pertanyaan penelitian, dan D. Tujuan penelitian, dan terakhir manfaat penelitian. Latar belakang, penguasaan keterampilan berbahasa menjadi kendala yang sering dijumpai di kelas rendah SD, khususnya kelas 3. Banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam menyampaikan ide secara lisan, memiliki daya konsentrasi rendah, serta menunjukkan hasil belajar yang belum memadai dalam aspek menyimak dan membaca. Menurut Utamingsih 2022, Husnia 2022. Salah satu faktor yang menghambat penguasaan tersebut adalah penerapan metode pembelajaran yang masih bersifat konsepsional, dominan ceramah, serta minim inovasi media. Menyebutkan bahwa siswa menjadi kurang aktif dan mudah bosan karena tidak dilibatkan secara interaktif. Fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, fokus. Penelitian ini berfokus pada analisis kendala dalam proses bahasa Indonesia yang dialami oleh peserta didik dan guru di kelas 3 SDN Sukamakmur 03. Dan kedua, ada subfokus. Yang satu, kendala peserta didik menganalisis hambatan dan aspek mendengar, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta faktor motivasi, konsentrasi, dan penguasaan kosakata. Kedua, kendala guru menggali permasalahan yang dihadapi guru dan menerapkan metode pembelajaran, memanfaatkan media, serta kendala pembelajaran dan keterbatasan fasilitas. Dan yang terakhir, interaksi metode dan media terhadap kendala. Menjelaskan sejauh mana metode dan media pembelajaran mempengaruhi efektivitas penguasaan keterampilan berbahasa siswa. Di sini ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja kendala yang dialami oleh siswa kelas 3 dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SDN Sukamakmur 03? Kedua, apa kendala yang dihadapi guru dalam mengajar bahasa Indonesia di kelas 3 SDN Sukamakmur 03? Dan terakhir, bagaimana pengaruh metode dan media pembelajaran terhadap proses pembelajaran bahasa Indonesia yang berlangsung? Tujuan penelitian: 1. Mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dialami siswa kelas 3 SDN Sukamakmur 03 dalam menguasai keterampilan bahasa Indonesia. 2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi guru dan proses pengajaran bahasa Indonesia. Ketiga, menganalisis dampak dari metode dan media pembelajaran terhadap efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritas. Penelitian ini memperkaya khazanah literatur ilmiah tentang problematika pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah SD, serta memberikan kontribusi dan dalam pengembangan teori belajar berbasis pendekatan kualitatif dan konteks lokal. Kedua, manfaat praktis. Bagi guru, menjadi bahan refleksi dan evaluasi dalam memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai karakter siswa. Bagi sekolah, sebagai masukan dan merancang program pelatihan guru dan pengadaan media ajar. Bagi mahasiswa pendidikan, sebagai referensi empiris untuk pengembangan skripsi atau program PPL. Dan ketiga, manfaat kebijakan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pemangku kebijakan pendidikan tingkat sekolah atau dinas untuk merancang strategi penguatan kompetensi guru serta peningkatan mutu pembelajaran bahasa Indonesia. Lanjut, di sini ada bab 2 kajian teori yang berisi deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian. Yang B, penelitian yang relevan.
Deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian. 1. Media pembelajaran memainkan peran penting dalam menunjang efektivitas proses belajar mengajar, khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Berdasarkan hasil observasi DSDN juga bawah 3, media yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia oleh guru kelas 3 masih terbatas pada buku teks tema yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Buku tersebut dijadikan sebagai satu-satunya sumber ajar tanpa disertai pemanfaatan media yang lain bersifat inovatif dan konseptual. Padahal media pembelajaran terbukti dapat membantu siswa memahami informasi, menyajikan data secara visual, serta meningkatkan minat dan fokus belajarnya. Kedua, strategi pembelajaran merupakan perencanaan konseptual yang mencakup metode, teknik, dan pendekatan yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan tujuan memandu peserta didik mencapai kompetensi dasar secara optimal. Septiani dan Alfiani 2020 menekankan bahwa sebagaimana teruang dan perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran bukan hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada upaya menciptakan kondisi belajar yang aktif, menyenangkan, dan mentor. Penelitian yang relevan. Menurut Jakaria 2022, dalam penelitiannya berjudul Penggunaan Media Wayang untuk Pembelajaran Dongeng pada Siswa Kelas SD Kelas 3 Sekolah Dasar, menunjukkan bahwa media pembelajaran inovatif seperti wayang berdampak positif terhadap pemahaman nilai-nilai moral dalam teks bacaan. Penelitian ini relevan karena memperkuat pentingnya inovasi media dan mendukung pemahaman siswa terhadap materi bahasa Indonesia. Kedua, Utamingsi 2022 melalui penelitiannya efektivitas media gambar berseri dan meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 3 SD, menemukan bahwa penggunaan gambar berseri dapat meningkatkan kemampuan menyampaikan sesuai KD 4.10. Penelitian ini relevan karena menunjukkan media konkret membantu menumbuhkan keterampilan berbahasa ekspresif. Ketiga, menurut Pratiwi dan Julfa Dewina 2022 melakukan studi eksperimen berjudul Pengaruh Media Audiovisual terhadap Keterampilan Menyimak Siswa SD. Hasilnya menunjukkan bahwa media video meningkatkan fokus dan kemampuan menyimak. Penelitian ini menjadi penguat dan dalam hal perlunya pemilihan media yang tepat untuk menyampaikan materi yang bersifat abstrak. Keempat, menurut Suprihatin dan Haryadi 2021, dalam penelitian ini berjudul Strategi Pembelajaran dan Dampaknya Terhadap Aktivitas Belajar Siswa di Sekolah Dasar, menyimpulkan bahwa metode ceramah berdampak negatif terhadap keaktifan belajar dan minat siswa. Relevansi penelitian ini terletak pada kritik terhadap metode pembelajaran konsepsional yang masih sering digunakan oleh guru. Terakhir, menurut Oktaviani 2020, dalam studinya mengkritisi minimnya variasi strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan oleh guru SD. Penelitian ini mendukung kebutuhan akan strategi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik di dalam tahap opsional konkret. Di sini ada bab 3, metode penelitian yang berisi alur cerita, B, tempat dan waktu penelitian, dan C, latar belakang, D, metode penelitian, E, peran penelitian, F, data dan sumber data, G, teknik dan prosedur pengumpulan data, H, teknik analisis data, I, pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, alur cerita. Itu dimulai identifikasi masalah, mengamati kondisi pembelajaran bahasa Indonesia yang di kelas 3 untuk menemukan kendala yang dihadapi. Kedua, perumusan masalah dan tujuan. Itu menyusun rumusan masalah serta menentukan tujuan dan fokus penelitian. Ketiga, penyusunan instrumen. Instrumen penelitian disusun dalam bentuk pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan. Keempat, pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di kelas, wawancara dengan guru, dan pengumpulan dokumen pembelajaran. Kelima, analisis data. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis interaktif, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terakhir, penyusunan dan pelaporan hasil penelitian. Hasil dan analisis disusun dalam bentuk laporan penelitian yang menggambarkan kendala-kendala pembelajaran di Indonesia serta memberikan rekomendasi pencahayaannya. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sukamakmur 03 yang berlokasi Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas hasil observasi yang menunjukkan adanya kendala dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama 3 bulan, terhitung sejak bulan Januari hingga Maret 2025. Proses pengumpulan data dilaksanakan secara bertahap, mulai dari praobservasi, wawancara, dokumentasi, hingga analisis data. Latar penelitian ini bertempat di kelas 3 SDN Sukamakmur 03 karena berdasarkan hasil observasi awal ditemukan adanya permasalahan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Permasalahan tersebut adalah penggunaan metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional, keterbatasan media pembelajaran digunakan, serta kurangnya partisipasi aktif peserta didik. Permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa dan kurangnya kemampuan siswa dalam menyampaikan gagasan secara lisan maupun tertulis. Kondisi ini juga didukung oleh temuan dari penelitian sebelumnya seperti Aprilianti 2020. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai kendala-kendala pembelajaran bahasa Indonesia yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dan konteks sosial dan budaya alami subjek yang teliti. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan fakta tetapi juga mengeksplorasi preferensi, pengalaman, dan pandangan bagi guru serta peserta didik mengenai proses pembelajaran bahasa Indonesia. Peran penelitian. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan observasi, wawancara, dan analisis data. Peneliti bertindak sebagai pengamat partisipatif yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran, namun tetap menjaga objektivitas penelitian. Peneliti juga bertanggung jawab atas interpretasi data dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat menentukan validitas data karena peneliti menjadi alat ukur utama dalam proses pengumpulan data. Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil observasi pembelajaran, wawancara dengan guru kelas 3, siswa dan kepala sekolah, serta dokumentasi proses pembelajaran. Sumber data primer yaitu guru kelas 3, peserta didik kelas 3, dan dokumen pembelajaran serta RPP dan buku ajar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil peneliti terdahulu dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia untuk mengamati strategi mengajar, partisipasi siswa, serta penggunaan media pembelajaran. Teknik analisis data. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang mencakup 3 langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring data yang relevan, dan penyajian data dilakukan melalui penyusunan informasi dalam bentuk naratif dan tabel. Dan tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami makna data secara menyeluruh dan mendalam. Pemeriksaan keabsahan data. Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan teknik
triangulasi yang mencakup sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari guru, siswa, dan dokumen terkait. Sementara itu, triangulasi teknik diterapkan melalui penggabungan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun triangulasi waktu dilakukan dengan mengulangi proses pengumpulan data pada waktu yang berbeda guna melihat konsistensi hasil. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.